Teknologi Pendidikan Ternak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ada 24 jenis koleksi pakan yang ada di PBTHMT Serading. Salah satunya tanaman siratu, yaitu tanaman yang dapat tumbuh bersama rumput tanpa menekan pertumbuhan rumput. Selanjutnya ada rumput BD. Rumput ini dapat tumbuh pada musim kering kurang lebih dari 6 bulan. Selanjutnya ada rumput BH, tanaman pada patakan untuk pengembalaan atau potong angkut. Dapat digunakan sebagai tanaman penutup tanah dengan kondisi iklim tropis basah dan kemarau pendek. Selanjutnya ada rumput Rusi. Rumput ini merupakan spesies rumput yang memiliki fungsi ganda, dapat dipakai sebagai rumput potongan maupun pengembalaan. Selanjutnya ada rumput bintang. Rumput ini dapat tumbuh pada tanah yang tergenang dan kekurangan nitrogen. Selanjutnya ada rumput Meksiko. Rumput ini merupakan potongan dari jenis rumput unggul yang memiliki zat gizi dan produktivitas cukup tinggi. Selanjutnya ada rumput Setaria. Saat musim penghujan, tahan terhadap genangan air, sedangkan saat musim kemarau tahan terhadap kekeringan, sehingga dapat menjadi sumber pakan di kala musim kemarau. Selanjutnya ada rumput paspalum. Rumput paitan ini digunakan sebagai pakan utama rusa di penangkaran seperti Paspalum atarum, Paspalum notatum, dan Paspalum guenarum. Selanjutnya ada rumput Banggala. Rumput Banggala bisa dibudidayakan dengan biji dan pols. Bisa juga dengan stik batang, jarak tanam 60 x 660 cm atau disesuaikan dengan kondisi tanah. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis benih rumput yang ada di BPTHMT Serading. Jam ini stilo ya. Sana kepala kalian deh. Stilo uji daya tumbuh. Pakai apa nih? Apa? Ini medianya media kapas. Kemudian dibasahi pakai air biasa, Aquades. Nah, kemudian nanti setelah perendaman selama 0 jam, 3 jam, 6 jam baru kita masukkan ke sini. Sebelumnya dulu ya, diseleksi dulu. Setelah diseleksi baru direndam. Selama waktu yang sudah ditentukan baru dimasukkan ke media tumbuhnya. Ini juga nanti bisa dijadikan skripsi loh. Ini. Kebetulan saya kemarin juga skripsinya ini lebih cepat, lebih mudah didapat. Kemudian bahan-bahannya juga tidak mahal. Terjangkau deh. Iya. Kalau misalnya nanti kalian penelitian bisa juga mengganti perendamannya itu pakai diurin, bisa juga pakai asam asetat, bisa juga untuk menentukan daya tumbuhnya. Ini kalau misalnya penelitian itu kan biasanya kalau anak-anak peternakan itu penelitiannya 3 bulan. Ini cuma 2 minggu. Jadi lebih cepat. Lebih singkat, lebih cepat. Hasilnya ada. Kemudian nanti penelitian ini kan belum pernah dilakukan di tempat lain. Kebetulan di Sumbawa saya baru lakukan kemarin. Di Unsa tapi bukan di Unsa. Baru juga dites. Baru 2 tahun. Iya. Belum ada lulusan. Lebih cepat, kemudian materi-materinya juga banyak ini untuk masalah perendaman ini. Jadi lebih gampang kalian cari materi, pemahamannya lebih banyak daripada misalnya mau ambil ternak, misalnya kan harus beli. Pak nanti bapak namanya?
Bapak Zulkarnain yang menjelaskan tentang sistem pemeliharaan ternak khususnya pada sapi. Adik-adik tolong dicatat, tolong diresapi apa saja yang diberikan di sini, pakan apa yang diberikan di sini, apakah dia kasih legum, apakah dia kasih rumput, apakah dia dikombinasikan dengan limbah jerami padi, bagaimana seperti apa. Nanti adik-adik bisa ditanyakan ya, apa yang ada adik dapatkan di bangku kuliah pada saat saya menjelaskan semua. Silakan Pak, bisa dimasukkan ke dalam untuk menjelaskan. Mari, masuk ke dalam. Pemeliharaan di kerading ya. Di kerading itu apa namanya ya, jenis pakan yang diberikan itu adalah pakan kebutuhan dalam bentuk segar. Nah, yang kita berikan pakan itu tidak sembarang. Berapa kebutuhan pakan ternak? Adik-adik itu pasti tahu. 10% dari bobot badan. 10% dari bobot badan. Kalau beratnya 100 kilo, 10 kilo. Berarti itulah kebutuhan pakan ternak itu 10 kilo. Kalau yang beratnya 100 kilo, ya 10% dari berat badannya. Nah, yang kedua itu kombinasi legum juga itu perlu ya. Karena sumber yang ada di pakan hijauan ini ada SK dan lebih banyak. Antara kandungan proteinnya juga yang lebih banyak di legum. Ya. Makanya perbandingannya itu di legum itu 30, di hijauan itu 70. Jadi 37. Ternyata 30, 70 jadi 100 kan. Nah, kalau misalnya yang beratnya 10 atau 200 kilo, kira-kira dia membutuhkan legum itu berapa? Kalau 30% dari bobot badan itu. Kalau 30 berapa? 6. Ya, berarti kalau misalnya 10 kilo, coba dihitung dulu, 30 bagi 100 kali 200 itu berapa? Itu rumusnya itu kalau kita menentukan itu. Ya, 60. Coba dihitung dulu, pakai HP-nya dulu. Coba dihitung dulu 30 per 100. 30 per 100. Ya, berapa itu? 60. Iya. 6 ya, pas ya. Nah, itu kayak cara menghitungnya kayak begitu, sama juga dengan kebutuhan pakan 10% dari berat badan. Menghitungnya juga kayak begitu ya. Di sini juga kita memberikan pakan tambahan ya. Pakan tambahan itu berupa dedak. Nah, kebutuhan dedak itu 2%. 2 kilo itu per ekor, karena itu kita berikan itu sesuai dengan standar yang diberikan ya, 2 sampai 2,5 kilo, bahkan sampai 5 kilo kalau biasanya. Nah, tergantung karena di sini juga kan sama juga kan di instansi pemerintah itu kan ya yang standar juga kita pakai itu 2 sampai 5 kilo gitu ya. Kita pakai 2,5, kita pakai 2 kilo itu bisa. Untuk kebutuhan itu per ekor per hari ya. Nah, kebutuhan apa? Jenis pakan yang diberikan itu jenis rumput potongan. Nah, itu banyak apa kira-kira jenis potongannya untuk potongan yang ada begini? Tadi ada itu pasti lihat itu di lapangan itu, di kebun koleksi itu ya pasti di situ. Iya, Pak. Nah, kalau daunnya seperti ini apa kira-kira untuk Pancong. Tidak ada pacong ini. Pacong itu baru dikembangkan di sini. Apa yang ini? Raja. Rumput raja. Kalau Meksiko itu batangnya itu agak besar, daunnya agak lebar. Kalau rumput gajah itu daunnya batangnya agak tipis, agak kecil. Ya. Makanya tadi di koleksi itu kan pasti dilihat, pasti dikenalkan itu kan. Ini jenis apa? Rumput potongan yang benggala, rumput gajah, rumput raja kan di sini pasti ada tuh. Iya, Pak. Nah, dan di sini sistem pemeliharannya di sini itu semi intensif. Karena sistem pemeliharaan itu kan ada 3, ada intensif, ekstensif, sama intensif. Nah, sebagian yang di sini itu ada yang digembalakan di luar. Nanti ya habis dari luar masuk kandang. Ya, nah di sini juga ya, memang kita di sini kan tidak semuanya kita berikan pakan di kandang. Nah, di sini kan ada pemberian pakannya itu di padang pengembalahan. Di padang pengembalahan itu juga tidak kalah karena rumputnya yang ditanam di situ semua. Ada star grass, ada para grass ya. Itu ada semua di padang pengembalahan itu ya. Rumput yang diberikan ya, tinggal dilepas bebas, silakan. Kita pakai di situ sudah di pedok semua, sudah di peta. Kita pakai di sana itu. Nah, kalau misalnya kita pakai karena di yang di Gembala itu ada sekitar 150 ekor ya. Bisa 1 minggu, nanti rolling lagi ke petak yang berikutnya ya. Nah, yang kedua itu di sini itu khusus yang pejantan. Kalau ini karena seleksi ini. Ini kita seleksi dari jantan itu menjadi pejantan. Berarti pakan Bukan. Enggak, kita kan ada tahapannya. 6 perbandingannya 60-40 yang di sana 70-30. Oke, itu mohon maaf itu ya. Ya. Itulah yang dipakai pilihan sama Pak Kepala Balai itu.
kapal itu sekarang menempuh S2 di ITS juga itu yang kita pakai penelitian yang ini semua. Itu sudah ada kombinasi pakannya yang kita gunakan. Di situ ada jenis legum yang kita gunakan, Indoropera sama pacong. Ya, Ya Pak. Oh, iya. ada perlakuan di situ masing-masing ya. Iya. Karena pacong baru ya Pak? Ya, pacong itu baru kita kembangkan di sini. Ini sebelumnya kita berikan pada ternak ya. Karena baru itu kembangkan. Ya, makanya sekarang diambil sama penelitian sama kapal pada di sini menggunakan rumput pacong. Pacong itu di sini. Nah, kalau kita juga belum tahu itu tingkat kesukaan ternak itu kan gimana kan? Nah, tapi ternyata itu kemarin kita pakai itu ya sama, tidak jauh beda sama yang di Inggris, untuk gajah, untuk raja itu sama semua di situ ya. Itu sama, itu tidak jauh beda. Nah, yang ada lagi mungkin ada Kalau lagi. menurut Pak nih, kan banyak nih jenis legum dan rumput yang ada di lapangan gitu ya Pak. Kalau menurut Pak itu yang paling bagus tuh bagaimana? Yang jenis apa yang paling bagus? Nah, karena kita rumput yang dikembangkan di sini rata-rata itu bagus semua di sini itu. Tidak ada misalnya rumput yang paling bagus, tidak ada ya. Rata-rata saling mengisi ya, rumputnya kandungan proteinnya sekian, kandungan SK-nya sekian, itu sudah ada semua ya. Jadi saling mengisi di sini, saling mengisi. Makanya kombinasi pakan itu perlu ya. Makanya di sini kita pakai itu kombinasi pakan, legum sama hijauan itu harus. Kalau misalnya 10 kilo berarti 73 kan? Kalau 100 kilo berarti 730 kan? Iya, Pak. Itu yang kita pakai di sini. Kan ini kan kandang seleksi Pak ya. Ya, Apakah dia diberikan gitu pakan fermentasi gitu? nah itu yang kita minimal bagus juga pertanyaan juga di sini itu kita tidak membuat pakan fermentasi. Jadi yang kita pakai di sini kalau paling musim kemarau biasanya ada bentuk kayak saja. Iya. Itu saja ya. Kalau misalnya kita buat di sini diamonnya silasi itu alasannya begitu. Alasan nggak bagus. Kita membagi di sini sementara itulah kita kembali ke karena namanya juga pemerintah tuh. Iya. Ada apa enggak kita diberi yang itu? Mau pakai apa kita buat maksudnya kan? Iya. Kita membuat itu di mana kita mau ambil kan? Iya. Saya tidak perlu jelaskan itu ya. Itu di luar sudah itu. Kalau kita misalnya punya milik pribadi, wajar kita mencarikan itu, kita mau pakai amoniasi, kita mau pakai serasi, itu terserah kan. Ya. Karena itu yang kelola itu kita sendiri maksudnya. Ya. Kalau ya itu bedanya pemerintah itu sama yang Pribadi itu. Terus apa lagi mungkin ada yang mumpung ada di sini kan? Santai saja di sini. Ini kan apa mungkin? Berarti ini kan kandang seleksi kan Pak ya? Ya. Jadi kalau saya lihat ini kan sapi Bali, terus sekarang juga sapi Bali, berarti kemungkinan tingkat inbreedingnya tingkat ini mungkin Pak. Nah, bagus itu pertanyaan. Di sini itu kita paling utama itu menekan itu inbreeding. Iya. Makanya di sini kita pakai itu kawin alam. Itu kawin alam kita pakai di sini. Belum sampai ke IB ya. Cuman kerbau juga apa kemarin itu yang kita coba itu karena itu kan lainnya kita kan Pak. Nah, jadi di sini kita pakai kawin alam. Walaupun kita pakai kawin alam itu, tetap kita pakai pejantan itu hanya 2 tahun saja. Kenapa kita pakai pejantan 2 tahun? Kalau kita pakai lebih dari 2 tahun, berarti bisa terjadi inbreeding kan? Ya. Bahkan anaknya kalau sudah umur 2 tahun kan bisa kan? Bisa. Seperti bapak bisa mengawini anak kan? Ya. Makanya kalau sudah umur 2 tahun, stop sudah 3 tahun. Geser lagi, ganti lagi. Begitu masuk yang satu lagi. Pejantannya bisa dari luar gitu Pak? Bisa dari luar. Oh, Pak? nggak bisa Pak. Kita pakai pejantannya dari sini. Nggak bisa kita pakai pejantan dari luar. Justru yang luar itu kalau ternaknya ini karena entah kita kan namanya juga pemerintah kan nggak mungkin kan. Iya gitu. Kita bawa pejantannya orang dari luar itu kan Bagi hasil justru yang luar itu yang kesini. Maksudnya Yang gitu sih Pak, misalkan dibeli gitu. Oh iya, kalau pejantan memang pengadaannya dari luar. Kalau pengadaan seperti itu ya memang. Nah, tapi itu yang untuk pejantan itu betul kita seleksi. Nah, sementara yang sudah masuk ke kategori pejantan. Kalau misalnya dari jantan misalnya kan, apa kira-kira yang oke bikin postur tubuhnya kan bagus, normal semua kan. Kalau kita lihat testis itu kan biasanya kalau sapi itu 2 kan, kalau 1 itu bisa apa enggak kita jadikan pejantan? bisa Pak. Nah betul sekali ya. Dari yang
Jadi untuk memproduksi sperma itu tidak bisa maksimal karena dia testisnya hanya satu. Reproduksinya kurang. Itu kurang bagus untuk reproduksinya. Di sini memang murni sapi Bali dipelihara. Nggak ada misalnya niatan untuk sapi jenis lain seperti Ongol. Tidak di dulu itu memang pernah ada di sini besar. Tapi karena juga tidak tahu kebijakannya apa itu dihilangkan itu dan murni. Yang Murni sapi Bali. Karena sapi Bali untuk pemeliharanya khususnya di Rading di sini. Yang kita pakai makanya di sini itu setiap ada yang menyimpang dari ras Bali itu Kemarin kita nunggu itu Pak, kita biarkan jantannya di sana itu berapa? Ya di dalam kandang. Oh, anu Pak. Jadi lama pejantan di situ kita apakah hasilnya bunting atau tidak gitu maksudnya? Enggak. Kan kita tidak bisa mendeteksi secara detail kayak begitu. Jadi setiap misalnya kan bervariasi model kelahiran itu tingkat manual kelahiran ternak beranak yang ternak itu kan. Misalnya kan ini ternak A kan. Beranaknya bulan sekarang kan. Itulah bulan berapa sekarang itu bulan 10. Bulan 11, 12. Berarti nanti sekitar bulan 1 kan. Bulan 1 itu sudah mulai birahi dia. Nah, itulah kita masukkan. Kan ternaknya kan tidak bervariasi kan. Kan birahinya kan tidak serempak. Iya. Kan setiap ternak Tergantung mungkin satu kelahirannya. hari kan ada satu ekor yang birahi. Mungkin hari berikutnya 2 hari berikutnya tidak ada yang menunjukkan gejala birahi. Mungkin 3 hari berikutnya baru ada. Kan jadi bervariasi tidak sama kan. Iya. Kalau sinkronisasi estrus itu baru penyentakan birahi itu baru ya bisa. Tapi kalau itu kan enggak samaan maksudnya kan ternak itu kawin tuh pasti beda-beda harinya, beda-beda waktunya kan. Ada yang malam, ada yang siang kan. Itu beda itu. Nah, siklus birahi itu kan beda-beda pada ternak juga itu. Iya. Siklus birahi kan berapa 21 hari. Iya. Lama. Yang estrusnya. Nah, lama birahi itu Lama birahi. berapa jam lama birahi? Terus. Berapa? Berapa jam lama birahi itu? Siklusnya kan 21 Iya, hari. 21 hari. Kalau dia birahi sekarang berarti kita ikut hitung dari sini sampai 21 hari. Hari berapa misalnya hari apa ini? Dari Kamis. Nah, berarti kita hitung 21 hari berikutnya nanti berapa itu? Berarti sampai 22 hari, 24 hari misalnya begitu ya. berhasil terus ya berarti produksi. Ya, alhamdulillah juga ya. Yang penting kita itu ya Konsisten. dalam pemeliharaan itu punya sistem perumahan yang perlu kita perhatikan sih.